Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan sekaligus juga kami menyapa yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, dan yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Senang sekali kembali pagi hari ini kita berjumpa dalam Assalamualaikum Nusantara. Saya Hilman Fauzi senang bisa kembali menyapa pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu agar kuat saat diuji. Pemirsa TV One yang dicintai Allah, ciri di antara kehidupan dunia itu adalah makanul musibah. Dunia ini tempat musibah, tempat ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Maka ketika kita bicara ujian, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggolongkan ujian dalam dua kategori. Ada di surat Al-Anbiya ayat 35. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap manusia yang hidup pasti dia akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Dan selama dia hidup, kata Allah, kami akan menguji kamu sekalian bisyarri dengan sesuatu yang buruk-buruk, wal khairi dan yang baik-baik, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan semuanya. Maka pemirsa TV One yang dirahmati Allah, bagaimanapun keadaan kita, selama kita hidup, maka di saat itulah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka artinya Ustadz, berarti ujian itu bukan hanya hal yang buruk-buruk, bukan. Karena hal yang baik pun mungkin ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Sebelum menikah, ujian. Setelah menikah, ujian. Belum punya keturunan, ujian. Setelah punya keturunan pun juga ujian. Saat masih bekerja, ujian. Kemudian dia resign, kemudian tidak punya pekerjaan, juga ujian. Jadi everything is a problem. Apapun dalam kehidupan kita, itu adalah ujian. Maka apa kata kuncinya? Kalau seseorang sedang diuji, sedang datang soal-soal ujian, maka apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan adalah jawaban terhadap ujian itu. Kalau pemirsa TV One misalnya ikut seleksi atau tes, ada soal. Tugas kita apa? Berarti menyiapkan jawaban terhadap soal-soal itu. Maka mohon maaf, kalau ada orang yang hasil tesnya, hasil seleksinya, hasil ujiannya nggak lulus atau nggak lolos, yang salah soal atau jawaban? Jawaban. Begitupun dengan kita. Kalau seiring hari berganti, Allah berikan ujian, 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 dan kita tidak mampu menyiapkan jawaban terbaik dari ujian itu, maka barangkali kita tidak akan pernah lolos daripada soal ujian yang Allah hadirkan. Ini yang Ustaz sampaikan sesuai dengan apa yang Allah juga utarakan di Quran surat Al-Mulk ayat 2 kan. Alladzi
khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sebagai apa? Ujian bagi kamu sekalian. Tapi jangan fokus dengan ujiannya, tapi fokuslah dengan cara kita menjawab ujian itu. Ayyukum ahsanu amala. Maka semua sedang diuji. Semua sedang diuji. Tinggal bagaimana caranya kita menyiapkan jawaban terhadap ujian-ujian itu. Kalau ada yang diuji dengan hal yang sifatnya baik atau yang membahagiakan, maka dia sedang diuji bagaimana syukurnya kepada Allah. Kalau dia diuji dengan sesuatu yang menyedihkan, menyengsarakan, kemudian dia merasa bahwa itu bukan hal yang baik bagi dirinya, maka dia sedang diuji tentang sabarnya. Maka artinya tidak ada yang salah dengan apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Karena yang salah bukan keadaan ujiannya. Justru yang salah adalah bagaimana cara kita menyikapi ujian-ujian itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Ustadz Hilman, bagaimana caranya agar kita kuat menghadapi setiap ujian-ujian itu? Yang pada akhirnya kita semua bisa kelar, bisa selesai, bisa finish dengan ujian yang datang, tentunya dengan hasil yang terbaik. Sama kayak kita ujian di sekolah gitu. Setelah kita menjawab berbagai pertanyaan, ya, kita beres menjawabnya, kemudian kita ingin hasilnya apa nih? Naik kelas, atau sama saja, atau remedial, atau seperti apa? Maka oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana sebenarnya Al-Quran, Sunnah, bagaimana contoh Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar dari setiap rentetan ujian yang Allah hadirkan itu benar-benar mampu mengangkat kualitas kehidupan kita. Karena ketahuilah, ketika Allah menghadirkan ujian bagi kita itu ada 3 tujuannya. Bagi orang beriman, Allah hadirkan ujian untuk apa? Menaikkan derajat orang beriman itu. Jadi kalau selama kita masih beriman, selama di hati kita masih ada Allah, di lisan kita masih mengucapkan kalimat Allah, dalam kelakuan kita sehari-hari masih melakukan semua perintah Allah dan masih diuji, maka catat baik-baik, Allah sedang ingin meningkatkan derajat kehidupan kita. Jadi jangan salah kalau ada di antara pemirsa misalnya, Ustadz Hilman, kok saya udah tahajud, udah rajin baca Quran, udah taklim, udah sholat, tapi kok masih diuji? Jangan khawatir. Karena pada saat yang bersamaan, justru Allah sedang ingin meningkatkan derajat kehidupan kita. Atau yang kedua, ujian dihadirkan bagi siapa? Orang yang ahli maksiat, senang berbuat maksiat. Sebagai apa? Teguran. Allah menyentil kita, mengingatkan kita, karena barangkali selama ini kita jauh dari Allah. Atau yang ketiga, na'udzubillah, ujian sebagai azab. Bagi siapa? Orang yang tidak beriman. Nanti kita akan bahas setelah ini, bagaimana kita agar kuat dengan ujian ini. Tetap di sini di Assalamualaikum Nusantara.